NTV Sportcast. Bang Patar, balik ke Bang Patar nih. Tadi kita mau ngomongin bek kanan. Dulu zamannya Berce pelatih, kita selalu pakai belakang tuh 4 ya. 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-2-3-1. Hari Chong juga malam latihan juga pakai 4-4-2 dia. 4-4-2 ya. Nah sekarang kita pakai 3. Dan ini mungkin sepak bola modern ya, 4 seperti begitu. Fungsi bek kanan menurut Bang Patar seperti apa? Ya karena sekarang kan trennya kan 3-4-3 ya. 3-4-3. Jadi menurut saya sih trennya sekarang ya bek kanan itu akan dorong ke jadi ke gelandang. Jadi ke gelandang ya bisa gelandang sayap lah namanya. Betul, ya bek sayap ya. Jadi karena didorong ke depan karena formasinya 3-4-3 memang jadi di posisi 4, di posisi tengah ya. Dan tujuannya dia untuk kekuatannya sebenarnya harusnya serangan dari pinggir kalau menurut saya sih ya. Karena di situ ada 4, jadi di tengah 3 itu untuk kasih ruang untuk yang sebelah kiri kayak Verdong, overlap dia. Ya, overlap ya. Pada saat terjadi serangan balik dia bisa mundur jadi terjadi 5 di belakang ya. 5 di belakang di situ. Ketika attacking dari lawan, counter attack dari lawan, dia berubah menjadi 5. Bisa 5. Karena kalau tetap 3 menurut saya terlalu lebar untuk 3 orang untuk menjaga area segitu gede itu. Menurut saya sih ya. Iya. Dan jadi seorang bek sayap itu Pantar tuh capek tuh naik turun bermain dan dengan itu kan? Iya, capek. Pada saat kita mulai serangan, pada saat dia nyerang dia harus ke depan naik, untuk membantu serangan. Pada saat bertahan dia harus mungkin bisa lebih capek dari kayak gelandang yang di tengah dua holding ini kan, holding di tengah ini. Bisa lebih capek daripada gelandang. Karena kan dia dibutuhkan untuk membantu serangan bisa sampai atas, bisa juga dia harus sayap ya. Iya, setelah dia serang dia harus siap balik. Atau nanti bisa juga kalau dia saling pengertian, dia lari ke gelandang, yang gelandang gantikan posisinya dulu. Jadi transisi namanya. Jadi bisa dia ke gelandang dulu, transit sebentar, yang gelandang bisa menutup ke kanan. Iya. Nah, Bung Ropan, kita punya flank kanan ini ada Sandy Walsh. Ada Sandy Walsh, ada Asnawi. Iya, sama kirinya Asnawi kan? Verdong. Kalau di kiri banyak pertandingan Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh. Sandy menurut yang main. Bung Ropan, saya pikir oke ya kalau dengan Sandy kalau bermain lebih didorong ke depan, dan buktinya kan gol yang dibuat Ragnar itu kan ke Arab ya. Itu kan karena ada Sandy yang cepat ada di atas di kotak penalti. Kaget juga kita lihat dia potong bolanya. Seperti di flag gitu. Iya, dan bola karena dia di flag kan, Mas. Padahal dia seorang bek kanan loh, tapi kemudian dia ada seperti striker. Jadi saya pikir luar biasa pemain ini ada di atas. Cuma kemarin kalau kita lihat itu lawan Arab, tapi kalau lawan Australia banyak dapat tekanan dari sisi dia loh. Iya, betul. Dari kanan. Iya, betul. Itu gelombang serangan Australia itu dari kanan. Makanya dia agak habis di babak kedua. Dan dia ditarik keluar, Prasetyo yang masuk kan? Iya. Yang mengisi posisi itu. Karena memang saya lihat bahaya, karena itu memang dari situ dihajar habis. Iya. Mereka panik. Kalau di kiri itu udah Verdong kuat. Bermain kan agak lebih ini. Kalau Sandy kan lebih banyak naik ke atas. Jadi ya saya pikir kan menjadi perhatian utama juga bagi STY di saat akan menghadapi Bahrain sama Cina. Pasti kan akan dievaluasi 2 laga lawan Arab dan Australia. Ini gimana? Tapi sejauh ini kalau melihat Sandy, dia memainkan peran yang bagus sebagai seorang bek modern, bek sayap ya. Itu sudah dicermati oleh STY kan, nggak sembarangan juga untuk memilih starting 11 itu untuk tiba-tiba dia ada di sana, padahal kan selama ini Asnawi yang ada di sana. Nah itu saya mau tanya Patar, kalau bermain di zaman dulu Berce atau siapapun pelatih, itu penentuannya sehari sebelumnya atau pada saat nanti beberapa jam baru Patar tahu ini dimainkan, diumumkan oleh pelatih waktu zaman anak itu yang maksudnya mau main pertandingan ini, mau lawan mau masuk itu sudah tahu mau main. Sudah diumumkan pelatih, lu akan main di sini. Oh, nanti kan atau biasanya berapa jam sebelum pertandingan? Berapa jam kita ada meeting kan? Ada meeting ya? Ada meeting. Jadi yang lain belum tahu ini? Belum tahu. Main apa enggak kan? Belum tahu. Wah. Jadi kita meeting dulu kan. Ada meeting sebelum berangkat ke stadion, kita meeting dulu. Bisa setelah makan siang, baru meeting, baru kita tahu. Pesaing Anda waktu itu siapa? Di bek kanan? Yang ada, pelapis? Pelapis dulu. Masih ingat? Sistomoyo. Oh gitu ya? Karena waktu saya di SEA Games juara SEA Games 87, saya main di gelandang. Oh main di gelandang, di gelandang. Bek kanannya M. Yunus.
Yunus ya? Iya, Yunus. Oh. Jadi beberapa posisi masih bisa main di gelandang. Jadi sebenarnya tuntutan pemain bola modern itu adalah multi position. Multi position. Dan itu yang dilakukan Leste ya? Iya. Saya gelandang sama Sari Rangkuti. Betul. Depannya si karena Sandi juga bisa bermain di gelandang. Jadi benar kalau. Oke. Bung Batar, kita lihat Asnawi kemarin membela Fort FC Thailand lawan Persib. Iya. 90 menit dia main dan pergerakan, stamina dan bagaimana dia menyerang itu saya berikan jempol buat dia. STI nonton juga kan? Iya, nonton. Nah, ini menarik nih menurut saya. Belum tentu juga Sandy Walsh bisa bermain. Iya. Ya kan? Bagaimana Bung Batar? Menurut saya kalau yang selama dua crossing dia nyaris berbuah gol loh. Iya. Menurut saya si Asnawi ini kan saya lihat satu dia punya kalau main kan dia punya motivasi yang tinggi ya, ngotot. Ya. Terus kemudian dia punya kecepatan, ya, punya tenaga juga dan dia berani untuk bertarung. Jadi dia punya kelebihan itu saya lihat itu dan dia cukup tenang juga, cukup tenang dan cepat untuk melakukan kadang-kadang dia banyak soloran juga kalau salah dari sektor-sektor kanan kan. Dia berani untuk dribbling untuk melakukan terobosan untuk ke sektor-sektor pertahanan. Dia punya kelebihan itu. Iya, satu kecepatan juga punya. Saya lihat Jadi Om Boy nggak salah, Om Boy Port bisa beli dia kan, bisa ambil dia. Lawan Persib mereka menang di kandang Persib. Dan dia bisa dua posisi juga kan. Dua posisi. Dan kemarin dia main di gelandang. Iya. Dan Port tuh unggul secara ball position walaupun mereka tandang. Bagus. Jomplang jauh tuh. Iya. Dan si Asnawi punya itu. Jadi menurut kita malam hari ini Asnawi masih punya kans untuk bermain entah lawan Cina atau lawan Bahrain. Iya. Karena memang STI datang kemarin itu menonton melihat itu. Sama lihat Dimas mungkin. Iya. Dan dia tampil dia membuktikan kan STI ini gue bisa nih. Bisa, betul. Keren. Bisa dia bermain. Kita berharap Asnawi akan terus tampil seperti ketika dia membela Port. Iya, betul. Ya kan? Apalagi di timnas. Ya kan? Mudah-mudahan dia bisa lebih bagus dia untuk menampilkan penampilannya nanti lawan. Mudah-mudahan dipasang lah lawan itu ya. Bahrain ya. Kan dibutuhkan pemain-pemain yang berani tuh, yang bisa ngotot bermain. Ngotot pengahen dan dia punya suka melakukan penetrasi ke depan sektor kirinya lawan. Dia suka. Dia harus kembali lah ke starting line up ya dia. Karena dia punya speed loh. Iya. Speed punya bagus. Kecepatan juga. Kecepatannya bagus. Saya pikir speed dia lebih kencang daripada Sandy Walsh. Iya. Pasti. Ya, kalau speed dia lebih lebih ini tenaga juga lebih. Cuman harus lebih efektif kali ya. Iya, dia memang agak lebih efektif dia. Nah, Verdong. Saya mau tanya. Tadi sebelum kita ngobrol, Bung Pater belikan jempol 2 buat Verdong. Wih, gimana Bung Roman? Luar biasa. Saya juga sama. Kalau melihat Verdong kan tidak tergantikan sejak dia pertama kali tampil melawan Filipina di GBK. Iya, betul. Ini orang baru pertama kali debut dia tapi bermainnya luar biasa. Betul. Walaupun dia babak kedua diganti kan, pertama. Tapi dia sudah memperlihatkan kapasitas dia sebagai bek kiri terbaik. Di bek kiri itu persaingan banyak, Bos. Ada Sain Patinama, ada Pratama Arhan, ya kan. Kemudian Verdong masuk. Ya sebelumnya juga kan Nathan Cho tuh bermain di kiri sebenarnya. Tapi sebelum dia akhirnya bermain di gelandang, ya. Dan Verdong tuh bilang bahwa ketika dia ada sulit untuk tergantikan dan dia bermain full terus, mau lawan Arab, mau lawan bahkan dia bermain lawan Arab ke dalam kan, dia bermain 3 back. Nah, karena Yasin Habdan nggak ada, jadi dia Rido, Izes sama Verdong yang bola kena pantulan. Dan dia memang bisa bermain sebagai bagian dari 3 back. Dia bisa bermain di 3 posisi, back kanan juga bisa, back kiri bisa, main lebih ke dalam 3 back. Itu kan STY ambil dia untuk bermain dengan Arab kan, yang gol balasan Arab kena bola di dia gitu. Dia bermain bagus. Dia sama seperti Asnawi, lagi bermain ngotot. Punya kecepatan, itu Verdong. Kan nggak terlalu tinggi. Betul. Pendek tapi mainnya itu yang kesit lah. Saya mau tanya ke back flank nih. Apa kelebihan Verdong? Ya satu ya. Dari penglihatan Anda melawan Arab, bukan waktu lawan Filipina juga dia. Bung Patar lihat. Yang pertama satu ya dia punya kualitas passing ya. Kualitas passing dan kualitas passing ya bagus saya lihat berapa kali kan dia passing dengan passing yang sulit ya sulit satu kedua dia cukup
menempatkan pada saat dia menempatkan posisi pada saat diserang juga dia bagus di situ dia. Dan kemudian dia one on one cukup bagus saya lihat. Dan dia bisa melewati lawan juga bagus. Iya. One on one pada saat bertahan maupun dia mau menyerang juga dia bagus. Saya kira itu cukup bisa dikatakan ya komplit lah ya. Cara dia marking lawan juga oke. Makanya kan Australia memilih lewat kanan kan? Iya. Tidak lewat dia terus. Bahaya. Kalau lewat dia. Selalu macet bolanya kalau di Verdong. Iya, betul. Read the game juga bagus, read the game dia. Terus dia berapa kali dia untuk melakukan crossing iya. Ya, dengan banana kick istilahnya ya. Berapa kali kan dia bisa dikatakan ya kayak kidal ya sebenarnya ya, tapi sebenarnya kaki kanannya duanya bisa. Dua-duanya kanannya oke. Cuman lebih menonjol itu kirinya, lebih menonjol kirinya ya. Dan situ cukup bagus dia. Karena di klub dia, Batar, di Nijmegen itu di Eredivisie kasta tertinggi di tier 1 Belanda, dia nggak pernah tergantikan kalau bermain bek kiri. Itu di klub dia yang musim lalu nomor 6. Itu kan untuk mendapatkan tempat utama sebagai seorang pemain utama itu sulit. Dan kalau ada pemilihan biasanya untuk pemain-pemain terbaik di semua posisi di Belanda, setiap minggu kan dibikin tuh. Dia salah satu yang terbaik. Salah satu yang tidak masuk kandidat. Masuk ada pemain Ajax, PSV, Groningen, siapapun yang ada situ 20. Dia ada di bek kiri coba. Mewakili dari Nijmegen. Bagus. Jadi memang kita tidak salah dapatkan dia. Iya betul. Ya, beruntung sekali kita ada Verdong di belakang, ada Jai Itzes. Yang bermain di kasta-kasta tertinggi semua, nggak gampang. Gitu. Ya, Eliano nih masuk ya, Bung ya. Eliano ya. Sama Mes Hilgers kan? Iya. Eliano ini kan posisi alaminya memang adalah bek kanan ya. Di belakang dia bisa bermain bek kanan. Yang menariknya statistiknya dia bermain di gelandang serang tuh 42 kali. Iya. Di sayap kanan 30 kali. Sayap kiri 24 kali. Penyerang aja bisa main. Bisa main. Dia di 4 posisi berbeda bahkan 5 bisa bermain. Walaupun dia sebagai seorang winger sebenarnya. Karena dia kan selalu bek sayap. Bisa bermain back sayap. Bisa didorong lagi, Batar main di sayap kanan. Sayap kanan. Ya. Bisa. Kalau striker kurang, dia bisa isi striker. Kalau gelandang serang nggak ada, dia bisa ke belakang. Jadi kita memang untung ada Eliano ini. Bagus. Kalau kita bermain misalnya dengan tadi 3-4-3, ya dia bisa bermain bisa di belakang 2 pemain depan kita. Ya. Bisa depan 2 pemain kita, di belakang sebagai gelandang serang. Lebih bagus. Ketika ada di sayap, dia bisa bertukar karena dia bisa kiri kanan kan. Betul. Eliano tuh bisa kiri kanan, bisa di kanan, bisa di kiri. Jadi bisa bertukar dengan Ragnar. Mereka berdua. Betul. Wow. Sama seperti Om Boy terkesan lihat Verdong kan, tiba-tiba motong ada di kanan. Iya. Ya kan? Tiba-tiba dia masuk ke kan? kanan. Iya. Wah, coba. Itu feeling seperti apa yang dilakukan oleh seorang pemain belakang tuh?